Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kita coba jelaskan cara memotong rantai motor. Ya, seperti yang kita ketahui ya, rantai sepeda motor itu ya tugasnya tentu untuk menyalurkan atau memindahkan putaran ya dari gigi tarik depan menuju ke gigi tarik belakang. Nah, karena terjadi penarikan atau putaran dan seterusnya tentu menyebabkan terjadinya perubahan ukuran atau terjadinya keausan. Nah, cepat atau lambat tentu rantai ini akan mulur begitu ya, mulur. Nah, mungkin bisa dilakukan penyetelan untuk menyesuaikan kembali setelannya, atau juga bisa dalam kondisi tertentu tidak bisa lagi kita lakukan penyetelan. Nah, pada saat itu kita perlu melakukan pemotongan bagian rantainya. Nah, bagaimana kondisi rantai yang layak untuk dipotong itu dan juga bagaimana cara melakukan pemotongannya, kita akan lihat pada peragaan berikut ini. Ya, sebelum kita lakukan pemotongan ya, yang bisa kita pastikan dulu adalah apakah jarak main rantai ini memang sudah sangat kendor seperti yang kita lihat ini ya. Kemudian yang kedua yang juga penting, bagian setelannya ya, bagian anting-anting penyetel ini sudah paling ujung atau sudah mentok begitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini memang tidak bisa lagi kita setel. Nah, berarti memang harus dilakukan pemotongan supaya setelannya pun bisa maju kembali dan ukuran rantainya juga bisa dipaskan lagi. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, untuk melakukan pemotongan rantai ini bisa dilakukan dalam beberapa cara begitu ya. Ada yang melakukan dengan cara memotong dengan alat pemotongnya begitu ya. Ada juga yang melakukan dengan cara dipahat begitu mungkin, atau juga ada yang melakukan dengan cara digerinda ataupun dipotong di bagian pennya begitu ya. Nah, intinya sih ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, kita tentu menyarankan lakukanlah cara yang paling aman ya, yang dirasa tidak menyebabkan risiko-risiko atau terjadinya kerusakan tambahan pada bagian rantai ini. Nah, jadi untuk kali ini kita akan coba memperlihatkan cara memotong dengan menggunakan alat pemotongnya. Untuk alat-alat yang kita butuhkan ya, selain alat pemotong ini tentu saja juga kita akan menggunakan tang ya, tang kombinasi seperti ini boleh, atau juga kita akan menggunakan kunci ring pas sesuai dengan ukuran sumbu pada bagian roda belakangnya. Nah, pada tipe yang ini saya menggunakan kunci 19, kunci 14, 12. Lalu juga untuk penyetel bagian anting-anting setelannya ya, nanti kita akan menggunakan kunci 10 dan kunci 12 ya, boleh tipe ring ataupun tipe ring pas, dan juga kalau mau dipercepat lagi pekerjaannya bisa menggunakan kunci T10, kunci T12. Oke, untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk memotong rantai ini ya, saya menyarankan sih sebaiknya kita buat dulu setelannya nih paling pangkal lagi ya, paling awal lagi. Tujuannya supaya bisa dipastikan apakah memang bisa ini dipotong satu mata, lalu nantinya bisa disambungkan kembali. Nah, terkadang ada kejadian ini langsung dipotong, tetapi pas dipasangkan kembali itu tidak bisa ketemu bagian ujung dari rantainya. Nah, jadi kalau yang kita lakukan biasanya kita kembalikan dulu setelannya sampai paling ujung, lalu kita pastikan bisa atau tidaknya ini disambungkan kembali. Nah, kita sudah majukan sampai paling pangkal begitu ya. Kita bisa lihat rantainya sangat kendor di sini. Nah, sekarang kita cari bagian sambungan rantainya atau sepi rantainya. Ya, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini. Oke. Ini sepinya. Nah, karena alat yang saya gunakan adalah alat pemotong ya begitu ya. Saya bisa saja melakukannya memotong langsung di sini atau diturunkan, tapi saya rasa tidak perlu kita lepaskan. Kita langsung potong di sini ya. Nah, bagian yang akan kita potong ya, misalnya ini adalah sepi, kita akan potong nanti di bagian sini atau sini. Ya, intinya adalah sisi di samping dari bagian penyambungnya atau bagian sepi rantainya. Nah, jadi di sini saya akan memotong nanti di bagian yang sini. Oke. Baik, jadi kita akan coba potong ya. Nah, ini sepinya. Nah, kita tidak boleh untuk tipe yang ini ya, kita nggak boleh memotong di bagian sini. Jadi yang benar itu justru di bagian yang sininya. Nah, perhatikan, ini adalah sepinya ya. Yang akan kita potong itu di bagian yang di sini, bukan yang di sini. Ya, kalau kita motong ini nanti akan diulang lagi jadinya di bagian yang ini. Kita tepatkan ke bagian dudukannya ya. Oke, jadi pennya harus masuk ke situ. Lalu ini kita putar supaya dia ngepas. Nah, ini harus betul-betul padat ya supaya tidak bergeser. Nah, setelah itu baru ini bisa kita putar.
Oke. Lalu kita pegang dari sini di bagian gagang bawahnya. Nah, ini harus tekan dengan kuat. Pastikan ini rapat begitu ya, supaya dia bisa menekan dengan lurus. Nah, ini bisa dirasakan bahwa ini terjadi pendorongan. Sampai pennya itu keluar. Nah, ini sudah keluar. Ya, ini bisa kita lihat ada ujung keluarnya. Nah, ini sudah terjadi pemotongan. Selanjutnya kita lepaskan kembali alat pemotongnya. Oke. Nah, ini sudah terputus. Nah, berikutnya kita lepaskan sepi ataupun sambungan rantainya di sini. Oke. Nah, inilah rantai yang kita potong tadi. Selanjutnya kita kembalikan ujung yang di sini ke bagian sepi ataupun penyambungnya. Seperti ini. Ya. Nah, ini sudah bisa kita lanjutkan pemasangan kembali. Memang ini masih terlihat kendor ya, tetapi kita bisa setel nanti supaya dia bisa disesuaikan ukurannya. Oke. Posisi yang benar, ingat ini arahnya ke arah putaran ya, arah putaran. Kalau di posisi bawah berarti ini ke belakang. Kalau dari atas berarti ini jadinya seperti ini. Oke, kita masukkan. Tidak boleh kebalik ini ya. Nah, selanjutnya tinggal dilakukan penyetelan. Nah, untuk memutar bagian anting-anting setelannya ini ya, atau penyetelnya, ini kita harus lakukan dengan seimbang begitu ya. Jadi jangan sampai sisi sini lebih keluar atau sisi sini lebih ke dalam begitu ya. Jadi perhatikan aja di bagian garis atau penandanya di sini. Kita buat ukurannya itu harus sama keluarnya. Nah, untuk jarak main rantainya ini sendiri ya, sebenarnya ini sudah ada ketentuan biasanya antara 1 atau 2 cm hingga 3 cm. Nah, di tipe motor yang saya sedang setel ini kebetulan tipe monoshock, biasanya jaraknya agak banyak begitu ya. Kita bisa lihat di sini itu ada ketentuan jarak bebasnya 25 mm atau sekitar 2,5 cm. Kalau kita sih menyarankan gunakan alat ukur supaya hasilnya itu lebih akurat. Dan juga tidak terjadi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan ya, mungkin terlalu tegang atau timbulnya bunyi-bunyi seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ini bisa kita letakkan aja di bagian belakang seperti ini ya. Lalu kita akan paskan nanti jarak mainnya dengan jarak main rantai ini. Ya, ini kurang lebih ukuran yang kita buat, sekitar 2 sampai 2,5 cm. Oke. Nah, setelah kita sesuaikan tadi setelannya, tinggal kita kencangkan kembali baut sumbunya ya. Kemudian juga jangan lupa untuk baut anting-antingnya juga kita akan ketatkan kembali supaya tidak terjadi lepas bautnya. Oke, sini. Terkadang ini lupa dikunci biasanya. Oke, sudah. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa kondisi ya yang tidak bisa kita lakukan pemotongan ataupun penyetelan lagi di bagian rantainya. Nah, ini bisa jadi karena rantai ataupun gigi tarik ini sudah mengalami keausan yang parah begitu ya. Nah, jadi kalaupun kita potong ataupun kita setel, ini justru menyebabkan terjadinya kebalingan atau timbulnya bunyi berisik di bagian rantainya. Oleh karena itu ya yang bisa kita lakukan tentu saja harus mengganti gear setnya dengan lengkap. Nah, salah satu gear set yang bisa kita pakai yang harganya cukup terjangkau dan juga kualitasnya bagus untuk penggunaan sehari-hari begitu ya, adalah MSK chain set seperti yang kami gunakan ini. MSK gear set ini tersedia dalam berbagai ukuran dan tipe yang bisa disesuaikan dengan kendaraan Anda. Demikian dulu ya informasi tentang cara melakukan pemotongan rantai pada sepeda motor. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Semoga lebih banyak lagi rekan-rekan kita terbantu dengan informasi yang kami bagikan. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.